لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar RRI dimanapun suara ini dapat didengar, Bapak Imam yang telah memimpin kita, semoga segala amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini akan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang kaji satu tulisan yang diberi judul menuju kesadaran diri. Ada beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan makna. Pertama, menuju. Apa yang kita tuju ketika Allah hidupkan kita sampai hari ini. Kita sudah banyak mendengar, membaca dan melihat para tengku-tengku kita dan orang-orang hebat menyampaikan tausiahnya, materi kuliahnya. Yang kita tuju hari ini adalah bagaimana kita hidup bahagia dunia dan akhirat, dan kelak kita akan bertemu dengan Allah dalam tatanan kita berada dalam orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. La'allakum tattaqun. Itulah kelompok yang suatu waktu nanti, satu hari kita akan dipertemukan oleh Allah, dan itulah yang kita tuju. Kemudian ada kalimat kesadaran. Kalimat kesadaran ini pun kalau kita bahas panjang, paling tidak pada waktu yang singkat ini, bahwa posisi diri kita, posisi hari ini kita sebagai hamba Allah, ada yang melekat satu kewajiban. Yang pertama, sebagai hamba yang mengabdi kepada. Yang kedua, Allah beri kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Pemimpin yang memimpin dirinya untuk bisa sadar. Pemimpin yang memimpin masyarakatnya untuk bisa sadar. Dan pribadi-pribadi yang sewaktu-waktu ketika lupa disadarkan oleh orang-orang yang memberi, kalau bahasa Al-Quran, memberikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah yang kita lakukan setiap pagi di rumah Allah yang kita cintai. Paling tidak ada sedikit ilmu yang kita bawa pulang, menyadarkan diri kita bahwa tahap pertama tadi kita menuju kepada satu titik. Tahap ini kita harus sadar bahwa di antara kita ada sebagai pemimpin, ada orang yang dipimpin, dan melekat bahwa diri kita adalah semuanya menjadi pemimpin. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menuju dan kesadaran, maka kita kembali bisa kembangkan apa itu diri. Diri adalah pribadi-pribadi yang hari ini yang masih Allah beri kesempatan untuk hidup, dan hari ini Allah beri kesempatan untuk sehat, dan hari ini Allah beri kesempatan untuk berkarya, dan hari ini Allah beri kesempatan untuk mengikuti pemimpin, dan hari ini Allah beri kesempatan ada yang memimpin, dan hari ini Allah beri kesempatan untuk mengikuti apa yang dipimpin oleh yang memimpin. Maka
ada tatanan-tatanan kehidupan yang selalu senantiasa memberikan diri kita agar kita bermanfaat kepada orang lain. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang baik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, kita di masjid yang kita cintai bersama-sama terus berikhtiar dan berusaha. Satu persatu kita buat program secara bersama-sama. Satu persatu kita selesaikan program. Satu persatu kita coba apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk jemaah dan orang lain. Beberapa hari yang lalu Pak Wandi, Pak Muslim, Tuan Muslim sudah mengisahkan kepada kita bersama, kalaupun kita tidak memberikan kontribusi dari sisi finansial untuk perubahan yang kita lakukan bersama ini, maka kita berdoa semoga program-program yang sudah kita sepakati ini kita bisa berjalan perlahan-lahan. Mari kita hindari sesuatu yang menyebabkan terjadi gejolak, terjadi suatu perubahan yang semula kita ini akur bersatu, lalu karena tulisan kita, karena tangan kita, karena perilaku kita, karena apa yang kita sampaikan itu memberikan kontribusi yang tidak baik, maka terjadi pembahasan-pembahasan yang menyebabkan kita tidak sadar bahwa kita menuju ke satu titik, dan titik itu hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa hadir, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menggurui, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak memberi kontribusi untuk kebaikan, maka itu tempatnya bukan tempat atau kelompok orang-orang yang bertakwa. Itulah kajian ketika kita memahami bagaimana kita menuju kesadaran diri itu, maka kajian itu panjang. Oleh karenanya setiap langkah, setiap waktu, setiap gerak yang kita lakukan itu kita berikhtiar dan berusaha mengingatkan diri kita, mengingatkan saudara kita bahwa kita akan menuju ke satu titik perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan titik perjalanan itu penuh dengan rambu-rambu yang disebut, kalau kemarin disebut dengan syariah. Syariah itu ada turunannya kanun, bahasa apa itu kanun, bahasa negaranya peraturan. Peraturan itu bisa ada yang melanggar, ada yang menjalankan. Nah, ketika melanggar ada konsekuensi hukum. Ketika kita jalankan ada sesuatu yang memberi manfaat, bukan hanya untuk yang membuat peraturan, tetapi memberi manfaat yang luar biasa untuk segala lapisan masyarakat, segala lapisan jemaah. Karena memang titik yang kita tuju itu menghadap Allah itu penuh dengan liku-liku. Itulah Al-Quran menggarisbawahi bahwa menuju titik itu ada amar ma'ruf nahi munkar, ada ikhtiar mengajak untuk kebaikan, ada ikhtiar untuk mencegah sesuatu yang tidak baik. Ikhtiar ini perlu ada sosok, perlu ada orang, perlu ada personil yang selalu, orang yang selalu berikhtiar dalam dirinya mau menerima kebaikan, berikhtiar dalam dirinya mau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Percayakan Bapak Ibu, hari ini ada karena orang yang tidak ala lagi menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, ada rumah ibadah yang tutup, ada rumah ibadah yang tidak lagi ada aktivitas di situ, karena asik bertengkar, asik menyalahkan satu dengan yang lain. Dan kita punya bukti beberapa rumah ibadah hari ini
tutup karena tidak akur, tutup karena tidak sadar, tutup karena tidak ada lagi yang mau dan mampu menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini salah, ini salah. Semua yang disampaikan oleh pimpinan, semua yang disampaikan oleh orang-orang yang dituakan, semua yang disampaikan oleh orang yang diberi sedikit kamar ilmu, maka ada saja ikhtiar dan usaha dari orang per orang, kelompok dan kelompok yang selalu menggagalkan ikhtiar kebaikan itu. Intinya rumah ibadah itu tutup, tidak ada lagi aktivitas. Orang-orang tua kita dulu membuat rumah ibadah itu untuk menyatukan. Rasulullah menggambarkan membuat rumah ibadah, membuat masjid itu untuk merubah suatu peradaban yang baik menuju masyarakat yang lebih hebat. Bukan seperti sekarang, buat rumah ibadah, lalu ketika ada sedikit konflik, maka buat peradaban yang menutup rumah ibadah, peradaban yang menutup tidak lagi ada interaksi antara keluarga dengan keluarga, masyarakat dengan masyarakat. Mari Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah, mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, bahwa kita harus sadar bahwa satu waktu kita akan kembali kepada Allah dan kita akan menuju titik yang satu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikelompokkan dalam orang-orang yang bertakwa, dan takwa itu banyak jalan. Menuju titik yang satu itu juga banyak jalan. Jalan itu mari kita lalui, tidak harus menyalahkan antara satu jalan dengan jalan yang lain, karena jalan itu panjang. Dalam agama Islam itu ada 70 titik jalan yang menuju kepada titik reda ilahi. Oleh karenanya 70 itu mari kita bersatu saling berdamai, meningkatkan amar ma'ruf dan nahi munkar untuk menuju reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ikhtiar, usaha dan kekuatan kepada kita bersama untuk selalu sadar bahwa kita adalah hamba-hamba yang menuju satu titik dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.